orang begitu masuk itu nggak ketemu bar, nggak ketemu coffee shopnya. Lah terus ketemu musolahnya duluan, Der. Masya Allah. Itu dia tuh, sebelah Coba lihat. kanan. Kita kasih solusi. Farhat. Waduh. Deriansyah. Syuting sketsa Trans TV lagi apa kita? Waduh, Masya Allah. Ketemu di sini kita dulu zaman-zaman syuting. Iya. Lu udah gak syuting lagi ya? Kalau dibilang syuting sih udah enggak ya. Kalau maksudnya syuting apa nih? Syuting for TV sih iya enggak gitu. Udah enggak ya? Dan sekarang jadi pengusaha sukses. Ya Allah, amin. Amin. Punya coffee shop nomor 1 di Bogor. Ya Man. Allah, amin didoain. 6 cabang. Ya Allah, amin. Itu yang ke-6 amin ya. Yang ke-6 amin. 5 ya? So far detik ini 5. Alhamdulillah. Bocorin dong gimana caranya lu bisa menyasar market di Bogor dari nolnya seperti apa sampai akhirnya sekarang lu punya digital agency juga kan? Ya partneran sama temen-temen juga. Jadi akhirnya kayak karena kan coffee shop di bawahnya terus di atasnya masih ada space kosong. Ya udah deh. Temen kebetulan lagi nyari tempat di Bogor. Sekalian aja deh gitu sambil belajar gitu. Iya. Dan bini gue tahu bini lo. Oh iya. Tapi bini lo pasti nggak tahu bini gue. Kita juga nggak dikasih tahu. Ini akhwat-akhwat mungkin tahu ya. Dia suaminya Hamida. Alhamdulillah. Iya bener ya. Bener. Ya banyak lah pokoknya akhwat-akhwat kalau mau hijab apa segala macam kan kayak gitulah. Nah intinya adalah ini berarti kan lo bangun bisnis sama bini lo. Yes. Semua bisnis lo. Detik ini sih berarti maksudnya kalau karena kebetulan Hafa yang kita bikin bareng sama Midah berdua gitu. Maksudnya ya Hafa memang mungkin cocok loginya Hafa ya Hamidah Farhat gitu kali ya. Oke. Jadi akhirnya kayak kita bikinnya berdua gitu. Terus udah gitu memang kalau di Bogornya khususnya di foundernya sendiri sih memang ada gue sama Midahnya. Cuma nggak lama begitu pas gue mulai masuk ke industri, gue ajak satu orang temen gue yang memang notabene dia memang orang F&B gitu. Jadi akhirnya kayak komplit nih dari segi marketingnya ada, dari segi yang nyiapin produk juga ada gitu. Bagi-bagi tugasnya akhirnya clear gitu. Oke, banyak sih sebenarnya yang pengen gue bahas adalah ketika apakah memang ada konflik gak sih kalau kita dagang atau bisnis sama istri? Nyelesain masalahnya seperti apa? Kalau gue sama partner gue kan kayak ledekan, lu selesai abis itu. Kalau jangan jawab dulu, Nanti kita sampai akhir teman-teman harus tahu cari jawabannya ya. Di belakang ya. Kita bahas dari mana dulu ya? Lo cabut dari syuting kenapa? Alhamdulillah Farhat hijrah. Ya Allah. Loh, amin dong. Ya Allah, amin. Iya dong. Amin. Ya kalau kalimatnya hijrah berpindah ya bener pindah dari Jakarta ke Bogor. Betul, pindah. Alhamdulillah Farhat ngaji sekarang. Ya Allah, udah amin. brewokan. Lo India apa Arab sih banyak nanya gue soalnya. Kalau mamah sih lebih ke turunan India, tapi kalau almarhum papa lebih ke Pakistan. Jadi kayak tapi gue udah lahir sini lah, Der, anak Kemayoran. Bisa-bisa ke Bogor tapi karena bini lu sama mertua lu Bogor juga ya? Yes, kalau Mida orang Bogor, jadi akhirnya kita pindah ke Bogor. Oke, yuk kita mulai dari bisnis lu yang Masya Allah revenue dan omsetnya yang ya Allah. Aduh, orang pajak gak nonton kan. Lu mau nambah ke 6. Artinya kan itu growth bisnis lo. Amin. Iya kan. Gue coffee shop satu aja gak punya. Gue salah satu pengen banget gue punya coffee shop. Cuma mungkin gue gak ngerti ilmunya. Tapi medianya besar, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah karena Allah. Tahun berapa lo bangun? Gue bangun 2018. Hah, itu kan detik-detik gak lama kemudian Covid kan? 2020-nya Covid kan gitu. Ketemu Covid di 2020 gitu. Tapi kita nge-build-nya 2018 itu memang pas banget gue pindah ke Bogor. Gak lama setelah istri hamil terus pindah ke Bogor. Nah begitu di Bogor tuh kayak at that time masih syuting sih Der sebenarnya. Cuma kayak apa ya, kayak ya lagi ada di kondisi gamang gitu atau galau lah maksudnya gitu. Kayak aduh gimana ya, apakah syuting masih balik pagi terus atau yang as you know juga kadang-kadang syuting juga sebenarnya ya kalau lagi stripping sih alhamdulillah ya Der, dapur ngebul gitu ya. Tapi begitu pas lagi kondisinya ya FTV-an atau apa, bukan gua nggak bilang itu rezeki sih, cuma maksudnya karena istri hamil at that time abis nikah banget, nggak lama istri hamil, terus kayak wah tabungan harus saving nih, harus aman nih financial plan-nya gitu. Oke. Dan di TV kan juga kan mungkin turunnya lama. Nah dari yang ngomong ya teman-teman TV dari yang ngomong. Iya benar. Ya karena memang YouTube lebih baik daripada TV. Bukan kata gue, kata Jovida Lopez. Gue amanin diri dulu. Iya. Kan begitu kan katanya dia kan. Ini pinggir jurang semua nih. Hati-hati nih. Kan kata anak-anak skinny Indonesia 24 begitu, aman begitu. Nah gini, artinya lu ngebangun
lo tahu ini gak sih bro? Ya udah gue udah artis, gue ngebangun, insya Allah gue dengan nama besar artisnya gampang. Dan lo memanfaatkan momen itu gak sih? Kalau dibilang memanfaatkan momen mungkin ada part of-nya gitu. Karena kan gak lama habis nikah, terus memang kebetulan istri udah kerja di digital duluan. Atau mungkin maksudnya ya anak zaman sekarang nyebutnya apa, influencer lah ya gitu, mungkin anak zaman sekarang. Tapi for me adalah my wife works as a digital content gitu. Ya udah, jadi kayak gue pikir dibilang ada sih plus benefitnya. Nah mungkin gitu kali, mungkin enaknya nyebutnya kayak begitu kita mulai bikin brand, kita kayak udah naik satu anak tangga gitu. Kayak oh yaudah deh buat nge-spread newsnya insya Allah lebih mudah gitu. Tapi ternyata praktek perjalanannya juga setengah mati juga deh gitu. Ini maksud gue. Dan lo lihat deh, banyak artis-artis juga yang bangun brand, bangun merek usaha lah ya, gagal juga. Menurut lo kenapa tuh? Padahal namanya besar. Logikanya gini, lo gede tapi kan belum tentu market lo loyal sama lo-nya. Betul. Sementara ujung-ujungnya kan ke produk kan. Betul. Raffi Ahmad juga pernah punya usaha kalau nggak salah, terus ada beberapa yang tumbang juga deh. Gue nggak lupa deh ya pokoknya ya. Maksudnya gimana tuh menurut lo? Ya kalau gue pribadi sih akhirnya ngerasanya karena gue mulai berangkat dari apa yang gue suka dulu aja gitu. Mulainya dulu ya mungkin 2018 waktu itu memang lagi lumayan hype, atau bahkan mungkin sampai detik ini juga hype banget ya dunia coffee shop. Tapi gue mulai dari gue hobi ngulik kopinya, terus udah gitu kayaknya pengen bikin produk yang gue suka gitu. Oh memang lu udah kopi banget? Udah kopi banget gitu ceritanya gitu. Jadi kayak emang hobi terus kayak pengen bikin produk yang emang gue suka gitu. Nah begitu bikin produknya yang memang mungkin 2018 waktu itu lagi hype-nya es kopi susu ya gitu. Emang sampai detik ini lumayan long lasting tuh umurnya es kopi susu, long lasting sebenarnya. Nah es kopi susu lah pokoknya target sasaran market kita gitu. Atau target sasaran produknya. Nah begitu mulai turunin ke siapa nih yang mau beli gitu kan. Nah gue akhirnya mengkurasi dari kayak followers gua sama followers bini gua sebenarnya ada di mana sih gitu. Oh YouTube ya. Gua mulai mengkurasi dari situ gitu. Kan kita juga dulu nggak berani langsung buka kedainya, jualan online dulu gitu. Walaupun mungkin waktu itu ojek online lagi ngetopnya juga, tapi belum terlalu mencuat gitu. Jadi kayak kita masih jualan via Instagram. Memang literally jualan via Instagram. Dulu kalau mungkin insya Allah ada followers gua yang notice, dulu tuh nama produknya By Hamidah Farhat. Dulu, ada bayinya dan panjang, bukan Hafa. Belum Hafa. Tapi kayak kita dulu nama Instagramnya pun masih By Hamidah Farhat. Nah terus kayak mikir gimana ya caranya biar orang gampang inget, terus gimana ya caranya biar gampang nempel ke followers kita. Mulailah nyari yang pas, nemulah Hafa tadi gitu. Nemu Hafa, oh jadi nama brand juga lucu nih. Ya udah cocok loginya Hamidah Farhat, bener juga, nggak salah gitu. Ya udah deh kayaknya Hafa aja deh, lebih pas gitu buat nama brand 4 suku kata gampang diingat gitu. Ya sesimpel tuh kayak gitu memang kaidahnya ya. Semakin pendek kalau bisa, walaupun panjang tapi memiliki makna yang oke gitu kan. Jelas, konkret. Nah, yang apa ya? Kan banyak coffee shop di luaran sana juga dahsyat men. Dahsyat banget. Satu itu, dan kedua juga tren dari es kopi susu sampai sekarang 11, 12, 13, 14 gitu ya. Mirip-mirip. Sampai sekarang masih? Iya masih sih. Kalau dibilang lumayan core produk sih, menurut gue lumayan core produk ya sekarang. Walaupun mungkin sekarang udah mulai mocktails atau apa, karena kan perkembangannya udah mulai lebih tinggi kan. Karena begitu mulai muncul si es kopi susu itu, gue ngerasanya kayak, nah ini produk yang mana kayaknya followers gue bisa nikmatin, followers bini gue juga bisa nikmatin. Cewek kan lebih seneng kopi manis ya, atau cewek lebih seneng kopi yang creamy gitu. Ya udah bukan yang hitam pahit gitu kan? Bukan yang hitam pahit. Ya udah akhirnya gue mulai mengerucutkan gitu. Oh kayaknya produknya cukup es kopi susu. Dulu produk kita cuma es kopi susu aja, nggak ada lagi. Udah satu produk. Serius loh. Dan di Bogor megang. Awal-awal gini. Kita bahas dari sukanya kan udah di tipis-tipis. Nanti mungkin gue pengen tahu lebih lanjut mengenai sukanya lebih detail. Untuk dukanya nih, kan lu ngerasain gak sih berdarah-darah? Kayak apa lu gak pernah ngerasain lu artis punya duit? Tenang lah. Lu ngerasain juga di fase itu? Iya ngerasain. Masa iya? Apalagi mungkin kayak apa ya, kayak nguliknya. Terus udah gitu kayak dulu masih emosi kerjanya, sosokan beli peralatan lah, beli perlengkapan gitu. Taunya nggak kepake? Awal iya jadi nggak kepake gitu. Ngocek juga ujung-ujungnya, nggak perlu yang ngepres atau permesinan nggak perlu ternyata. Ngocek juga gitu. Awal-awal gitu ya, idealisnya ini. Betul. Itu. Terus nggak pakai perhitungan Der. Jadi kayak oh nih
beli biji kopinya sekilo, kita nggak pernah mikir bahwa ternyata ada yieldnya, ada waste-nya ternyata gitu. Nggak pernah kita pikirin dan nggak pernah penuh perhitungan. Jadi kayak kadang-kadang pokoknya gue nggak mau tahu, rasanya gue pengen tujunya di sini. Pakai produk apapun gue gas gitu. Mau premium kayak bahkan nggak ngerti cara ngitung HPP-nya dulu. Beneran nggak ngerti deh. Jadi kayak kadang-kadang, desainnya stikernya pengen yang gini, yang lucu, yang apa. Apalagi kan mungkin waktu itu kan lagi happening juga, brand Amerika yang terkenal itu lagi happening. Jadi kayak kan dia packagingnya bagus kan, gitu. Jadi kayak kita juga pengen punya brand kopi yang packagingnya juga bagus, yang kalau di foto bagus. Apalagi kan mungkin market gue sama istri gue lebih ke Instagram ya. Jadi kayak pengennya followers kita beli terus difotoin gitu, dikirim ke kita, akhirnya kita repost gitu. Itu juga salah satu benefit sih gitu. Oke. Coba kita lihat growth-nya di ini dong. Ini kan Instagramnya Farhad nih. Nah, hafalnya gede bro, 39.000. Alhamdulillah. Keren. Titik temu antara aku, kamu, dia, dan mereka. Ini maksudnya gimana nih? Soalnya gue menarik. Gue gak tahu, mungkin lo lebih jago dibanding gue untuk strategi branding. Enggak, tapi beneran kalau gue lihat dari seperti ini, lo udah di pencapaian oke, menurut gue. Amin. Ini bukan karena kita teman lama dan lain-lain ya, bukan. Karena ketika lo berangkat dari customer itu akan lebih mudah, bukan yang berangkat dari. Ini menurut gue ya, silakan kalau lo misalnya atau teman-teman yang lain yang fokus pada produk terserah. Kayak misalnya ini kayak campaign-campaignnya Kecap Bango deh. Bukan berarti gue bilang gak bagus, tapi menurut gue itu udah gak works untuk di tahun 2022. Ngeri banget bahasa gue, ngasih mainannya Bango nih. Berasa paling jago. Lewat puncak ditandain loh. Oh iya, botolnya gede banget. Iya. Tapi beneran kayak misalnya dari kedelai pilihan, paham, yang gitu-gitu kan. Nah, jualannya produk banget, artinya subjektivitasnya tinggi banget. Nah, ketika kita udah mau start dari guru gue bilang Pak Subiakto gitu, Pak Abi, ya Masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Amin. Ya kayak misalkan berangkat dari customer tuh udah paling aman sih. Emang berangkatnya dari situ sih. Sebenarnya gue berangkat di experience-nya. Itu. Nah, itu kayak lo ngangkat aku, kamu, itu kan customer semua tuh. Betul. Iya kan? Dia, mereka itu kan anak customer. Bukan lo angkat bahwa ini adalah biji kopi nomor 1 di Indonesia. Paham. Kopi terenak se-Bogor. Kopi kekinian. Karena at that time ada yang ngeklaim itu juga, jadi gue ragu-ragu. Tapi itu dia. Kenapa lo angkat ini? Ini masukan buat gue pengen belajar dari lo. Kenapa lo angkat sisi aku, kamu, mungkin apa sih lebih kepada hubungan ya? Gue gak ngerti deh, coba. Ya connectivity tadi gitu. Jadi karena setelah akhirnya gue kurasi itu followers gue sama bini gue, yang mana memang hampir didominasi oleh perempuan gitu. Nah, setelah hampir didominasi oleh perempuan kan kita ngerasanya kayak cewek tuh kan seneng banget kena personal touch gitu. Itu kita mikirnya ke situ gitu. Kayak cewek tuh seneng banget gitu dikasih personal touch. Terus kenapa yang berhubungan sama baik mungkin aku, kamu, dia, dan mereka itu sebenarnya nama produk kita, Der. Hah, maksudnya nama gimana? Produknya. Jadi kalau mungkin lo notice nanti, kalau sebenarnya lo sempat cobain nanti, produk pertama gue itu namanya Hava Aku dulu. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak sempat kan mikir kayak punya varian tapi kayak bingung ngasih namanya. Awalnya berangkat dari bingung tapi ternyata works ya. Gue juga pengen tuh punya pikiran kayak lu. Nggak kayak gue susah payah apa ya gitu. Kadang gue juga begitu tuh. Akhirnya muncul tuh Hava Aku. Nah kan setelah ketemu aku ya lawannya siapa? Ya kamu dong gitu. Nah berangkat dari tadi itu nemu tuh kalimat kamu. Oke, kamu kita bikinin turunan produk. Dia kan otomatis jadi waktu itu kita sempat mikir kayak gini, barangkali produk kita ini bisa jadi kode-kodean. Mungkin ya gua nggak bilang menghalalkan kalimat berpacaran ya. Maksudnya alhamdulillah Farhad udah ngaji sekarang. Alhamdulillah. Gue nggak bilang itu, cuma maksud gue barangkali produk kita bisa dipakai buat kode-kodean antara kamu dan aku sama, sehingga akhirnya ketemu dia. Gitu. Calon pasangannya. Iya, ketemu dia. Nah begitu ketemu dia kan pasti akhirnya begitu ngumpul sama-sama jadi mereka gitu. Berangkat dari experience itu aja sih, Der, gitu. Dan kita rasa memang karena followers kita didominasi oleh perempuan. Perempuan kan seneng ngumpul, seneng ngobrol, atau mungkin kalau di rumah bisa beli via ojek online atau apa, akhirnya bisa menikmati produknya gitu. Ini kalau ngomongin menikmati produk, mungkin anak-anak Bogor tuh berarti rata-rata harusnya tahu ya di Jalan Pandu kan? Jalan Pandu Raya, betul. Amin. Mudah-mudahan teman-teman Bogor tahu di mana Hava. Coba, gue juga pengen tahu kalau gitu. Ada gelas dong. Nih udah dibawain gelasnya nih. Oh, Masya Allah. Langsung dateng ya. Jadi tidak terlihat settingan ya. Iya.
Tuh langsung ada loh gelasnya. Bener-bener natural loh kita loh. Boleh deh. Hava, oke. Coffee and Kitchen. Titik temu antara aku. Oh, nah ini kotak nama ya? Kotak nama. Tadi pengennya sebenarnya kotak amal, cuma nggak bisa. Lo taruh di sini rembes koinnya, nggak bisa. Oke, jadi di sini, set. Cobain deh. Ini Hava aku nih mungkin gue bisa bilang bahwa ini salah satu core produk kita yang paling kuat, sama mungkin ini best sellernya si Hava gitu. Oh, ini ketika ada di revenue dia yang menyumbang sekian miliar paling banyak. Loh, dari serem nih kalau ngomongin kalimat itu. Baru dipanggil pajak der, please. Serius lo? Berarti kan memang udah disorot. Lo udah bener-bener terbaik. Ini bisa dieditkan. Nggak, kita langsung live langsung. Jangan der, jangan. Ini di Facebooker kan? Pantun dong. Coba ya. Cobain tahu. Deh, ini cobain. Nih, gue selaku orang ya bukan gue pekerja desainer, tapi gue concern banget mengenai brand, desain, brand identity, positioning lain-lain ya. Ini asik deh. Siapa yang ngerjain? Ini monoline ya. Monoline betul. Ini banyak freelancer kita di aplikasi Kasih Solusi. Kalau lu dari tadi baca ini gitu kan. Kalau lu nggak mau repot, lu serahin nama ahlinya aja. Teman-teman tinggal ngerjain project-project campaign sosial media lo. Itu banyak tuh freelancer kita yang ada di Kasih Solusi itu yang gaya-gaya desain itu yang kayak begini. Monoline. Maksud gua artinya dia pinter ngebaca era apa segala macem dari ribuan mitra kita kan. Dan kita juga selalu berubah gitu. Maksudnya? Jadi kayak emang tetap core brand identity-nya kita jagain, tapi nanti di setiap campaign-nya kadang-kadang kita agak nurunin dari segi desainnya, atau kita pindahin, atau kita ganti gitu. Kayak kemarin pas kebetulan Ramadan kita bikinnya lebih ke desainnya urusannya sebulan semakna gitu. Kita pengen juga nanti di bulan Ramadan, di setiap bulan Ramadan khususnya gitu. Karena kan mungkin ya gua sama Mida kan ada di ranah wilayah Muslim lifestyle lah ya. Mungkin gua bisa bilang gitu. Jadi kayak pengennya begitu pas Ramadan tuh produk kita akhirnya kayak bertransformasi di setiap Ramadan gitu. Sebulan semakna. Sebulan semakna. Setiap Ramadan tuh kita nemuin apa ya? Mungkin gue bisa bilang ya bukan produksi. Kita nggak ngerubah produk, tapi kayak ngerubah mindset orang-orang akhirnya terimain kembali terhadap Hava. Atau enggak kayak apa ya? Kayak campaign-nya kita rubah sehingga akhirnya orang notice, ih si Hava pas Ramadan ini bikin apa ya gitu. Iya, betul. Dan menurut gue lu salah satu no offense ya buat para artis-artis dan selebriti luar sana. Kan saya satu hobi sekali main di pinggir jurang ya. Tapi maksudnya ini kritik untuk membangun ya. Banyak artis-artis yang berangkatnya dari artis. Mungkin dia bukan profesional atau expert di bidang bisnis, entrepreneur apa segala macam. Kadang kalau gue ngomong menyalahi kaidah kasar gak ya? Intinya mungkin dia nggak tahu. Yang taunya dijual adalah enak. Iya. Tahu gak sih lo? Kebayang ya maksud gue ya? Ini gue lagi coba untuk merubah teman-teman persepsinya agar yuk pada bukan cabut ya. Maksudnya terserah lo masih mau main di fokus di produk terserah. Tapi gue selalu campaign kan yaitu akan lebih subjektif tinggi gak sih kalau lo fokus sama produk yang dibilangnya gaungnya adalah Ramadan. Saatnya minum kopi terenak. Tahu gak sih lo yang kayak campaign kayak gitu-gitu kan? Paham. Nah maksud gue tadi lu berangkatnya gue latihan sistematis. Berangkat dari customer. Karena kan gue inget kayak dulu gini ya. Kayak dulu kalau kita zaman kita masih syuting der, gue yakin kayaknya lu pernah juga ada di momen ini. Pernah gak sih lu selalu ada di momen kayak Ramadan tahun ini gue dapat program apa ya? Ya. Pernah kan? Tahu. Kita selalu ada di zona itu di setiap Ramadan tuh. Iya. Atau bahkan mungkin kalau dulu kita masih punya manajer, asal udah 3 bulan sebelum Ramadan kita langsung ngomong sama manajer, Ramadan dong. Kita dapat program apa nih Ramadan? Nah, gue tuh selalu kebayang-bayang sama kalimat itu dar, sehingga akhirnya begitu pas gue bikin Hava, kayak gue selalu mikir Hava tuh setiap Ramadan bikin apa ya? Atau siapa nih kalau Ramadan ngehadirin apa ya? Berhubung memang turunan market gue ada di zona itulah ya. Maksudnya ada di zona, ya mungkin sekarang orang nyebutnya Muslim influencer gitu ya. Kan emang ada di zona itu gitu. Maksudnya gue sama Mida kan ada di zona itu. Gue sama istri mainnya di situ lah gitu. Ibaratnya kolamnya di situ. Sehingga akhirnya gue ngerasanya kayak produk kita harusnya pas di Ramadan
pengennya ke pop up dong gitu. Bikin apa nih si Hava pas Ramadan gitu. Dan kampanye memang lo boostnya secara tahunan di Ramadan aja enggak kan? Enggak sih gitu. Cuma pas di Ramadan kayak grand campaign-nya muncul gitu. Pas di Ramadan grand campaign. Karena kan sekarang gua rasa udah bukan eranya apa ya, kompetisi, udah eranya era kolaborasi. Jadi emang oke lah gua bilang produk enak itu banyak lah ya. Mungkin Derry juga sepakat sama kalimat itu. Tapi gua rasa ya mainin gimmick atau mainin emosinya ini nih yang penting gitu. Bener-bener. Dan produk enak itu, nih menurut gue ya, silakan anda nggak setuju. Produk enak itu bukan bagian dari slogan atau campaign. Ya, itu memang udah keharusan produk lo memang harus enak gitu. Kebayang gak sih mas? Ya kan? Jadi banyak orang salah kaprahnya adalah menurut pandangan gue, silakan kalau lo nggak setuju, yaitu langsung fokuskan pada si campaignnya, slogannya atau hashtagnya. Itu yang seakan-akan enak itu bagian dari campaign barunya dia. Lah enak itu kan udah syarat. Enak itu resultnya. Iya gitu. Kan? Itu maksud gue. Makanya gue pengen tahu nih kayak gimana sih ketika experience gue ketika cobain coffee shop nomor 1 di daerah Bogor Utara. Bogor Utara, iya bener Bogor. Bener gak sih? Bener. Bener gak sih? Jalan Raya Pandu tuh Bogor Utara sih. Utara gak sih? Iya. Gue random nih, gue takutnya salah bener ya. Ya kota Bogor lah biar aman. Iya kota Bogor. Dan di kotanya ya? Kota alhamdulillah. Iya. Rumah lu di mana? Bogor kota juga alhamdulillah. Oh, dekat. Gue taunya template gitu. Taman Topi, Tugu. Enggak sih, Istana. Ya deket Istana. Iya, deket. Oke. Siap. Cobain Der. Kita cobain ya. Nih langsung kita gas aja nih ya. Ini yang kopi susu. Aku bedanya aku sama kamu apa? Nah, aku itu agak jijik gak sih gue nanya malunya gitu. Ya ngomong cowok lagi. Bedanya aku sama kamu gimana? Aku itu es kopi susu klasik, produk utama kita sebenarnya. Kalau kamu itu ada toppingnya cream cheese. Biasanya kita dipisahin gitu, ada toppingnya cream cheese. Jadi kalau seandainya dibawa pulang bisa dinikmatin hampir sekitar 3 hari gitu. Yang membedakan kopi susu gula aren ya? Ini kopi susu gula aren. Yang lainnya sama punya lo apa? Insya Allah mudah-mudahan produk yang gue pakai ini semuanya premium yang pasti. Terus udah gitu juga apa ya, mungkin kalau gue bisa bilang kayak hasil kurasi dari beberapa brand yang kita suka. Kita suka sama brand, bukan gak suka. Kita suka sama produk-produknya, tapi kayak kita pengen coba cari pembedanya di mana nih. Bahkan mungkin kan ada yang yaudah kenceng strong, ada yang balance, ada yang creamy banget, atau umpamanya ada yang emang kayaknya kencengnya di gula arennya atau apa gitu. Nah akhirnya kayak kita coba cari nih yang paling pas yang mana nih. Ya mungkin kalimat balance yang bisa lebih yang lebih mengartikan tadi gitu. Fasih banget ya ketika Farhad bilang pokoknya gue harus cari yang kenceng-kenceng, mentang-mentang dulunya dagang jeruk ya. Gue baru tahu istilahnya dari dia tuh. Apaan? Sebelumnya gue kan sempat dagang jeruk Der, tadi offline ya. Iya. Dagang jeruk. Gue mikir gitu. Iya, malam-malam gue dagangnya. Hah? Gue makin bingung. Ini apaan sih? Gue lagi di prank kali ya. Beneran Der. Taunya dagang jeruk DJ. Dulu Der 3 tahun. Bukan disc jockey tapi dagang jeruk. Jeruk. Kenapa lu gak di situ? Kan masih banyak teman-teman artis-artis yang pada nge-DJ sekarang. Nggak boleh sama bini Der. Enggak lah, nggak bercanda. Ya emang apa ya banyak lu sekarang yang udah cabut gitu. Ya udahlah gitu, cukup lah gitu. Udah ya, udah tahu kemaksiatannya gitu ya. Iya, terus kayak apa ya, kayak at that time gue 33 tahun, terus kayak ya syuting, alhamdulillah syuting, dibilang punya rezeki, alhamdulillah punya rezeki, siaran at that time. Oh iya, lu sempat siaran ya kan? Juga sama Adit sama gitu. Adit Insomnia di MD Radio. Iya, dulu kita head to head tuh, gue pagi juga tuh, lu pagi betul. Juga. Baru kemarin lama ketemu sama Adit. Terus udah gitu kayak kita kayak gue pribadi ngerasa kayak 33 tahun kerja mah kerja, rezeki dibilang rezeki ada, amin gitu. Terus alhamdulillah waktu itu sempat nyicil tempat tinggal gitu. Jadi kayak udahlah cukup gitu. Udah deh nikah. Alhamdulillah Farhad udah nikah, ngaji, memperdalam ilmu agama. Ketemu sama calon istri 3 hari minta langsung. 3, lu ganteng sih, curang. Jijik banget cowok lagi komentarin. 3 hari langsung lu gas. 3 kali ngajak jalan gua. 3 kali ngajak jalan langsung terus kayak, udah deh mau apa lagi gitu. Soalnya gap umurnya kan jauh. Gue 33, Mida waktu itu 23. Gap umurnya jauh. Jadi kayak 10 tahun ya? Iya 10 tahun. Jadi kayak gue mikirnya mau apa lagi. Kalau sekarang bini lu bro? Ya berarti kalau gue mau 38 ya bini gue 28. Gapnya mah kan gak berubah deh.
Oh iya benar. Masa berubah ya? Iya. Matematika saya agak kurang soalnya. Oh Binul sama gue umurnya jauh ya? Jauh. Kirain bakal mau ngomong sama. Jauh. Gue cobain. Cobain. Dari tadi udah nungguin ya. Iya. Coba ya. Bro dikocok dulu gak sih? Gue taunya penikmat doang. Gue nggak detail kopi banget, tapi gue taunya bisa bedain ini kopi tuh enak, ini kopi tuh kurang apa segala macam. Iya memang. Menurut lidah gue ya. Iya siap. Mostly sih kan orang suka ditambahin es ya, tapi gue bikinin tadi pagi. Ini udah dingin nih. Fresh, jadi memang masih agak dingin. Tadi gue bawa. Okay. Cobain Der. Bismillah. Bismillah ya. Oke ya, coba ya. Nih kita penasaran nih teman-teman. Segini dulu aja tes. Boleh. Oke ya. Ini aku ya. Aku. Oke. Kamu mau ya? Dia mau, kesian lo. Nanti ya, tunggu pas sudah habis. Ini editor gue, kesian lo. Oke, bismillah. Ini yang gue cari, bukan karena lo ya. Ya Allah, amin. Yang di seberang. Lo mau pinggir jurang apa enggak? Kalau pinggir jurang yang ngomong lu sih gue iya aja. Iya benar. Kalau yang bahaya yang di lu ya. Kalau yang di lu berarti banyak diedit nih kayaknya nih. Iya. Pinggir jurang ya. Siap Der. Gue penikmat kopi. Gue kalau udah ngomong wallah enak. Amin. Yang inisialnya JJ. Bukan JJ Citayam Fashion Week ya. Clear ya di sini ya. Tenang ya teman-teman ya. Tenang ya. Bukan yang Glenn. Ada selempetan campaign ya. Iya. Yang inisialnya JJ. Versi gue itu kemanisan. Siap. Yang inisialnya kakak. Slang. Bukan. Oh iya benar. Vokalisnya. Bukan. Itu kurang manis menurut gue. Apalagi ya yang inisialnya Tuku. Itu bukan inisial. Saya pikir kan ada dua kata, kakak, JJ, Tuku. Oh itu Tuku udah bukan inisial lagi ya. Udah bukan inisial. Iya. Gue nggak bilang ya Tuku yang foundernya Tio, gue nggak bilang. Siapa? Itu barusan. Iya. Sosok lah, oke lah, gitu. Tapi gue. Doi pioneer. Memang iya. Kita karena dia awal-awal kan dia ngeluarin kan. Tapi yang ini. Ya Allah amin. Bener, gue kalau ngomong tuh nggak bercanda. Dan cobain deh Dan, sini beneran. Ini. Lu bisa memadukan. Nah, jujur ini cewek banget nih. Nah itu maksudnya kita turuninnya ke situ. Manisnya tuh manis yang gue penikmat kopi. Kadang gue juga berpikir gue laki nih, gue pengennya kopi banget. Ada kopi-kopi aneh, agak pahit. Tapi kalau untuk es kopi susu gue nggak masuk. Iya. Tahu gak sih lo yang harus yang menurut gue sih es kopi susu harus balance gitu menurut gue. Nah makanya tadi lo bilang balance kan. Nah kalau di gue yang kayak gitu, kalau mau pahit gue akan set persepsi gua untuk yang kopi hitam. Kopi hitam, betul. Tapi ada, gue lupa di antara mungkin yang JJ atau mungkin yang kakak dan lain-lainnya lah ya, yang kayak begitu-begitu. Gua agak lupa. Pokoknya ada yang lebih manis, ada yang lebih cenderung dia mau gue nggak bilang disoin kopi, bukan ya, apa bahasanya? Ada yang dipaksain untuk nyetrong. Iya. Ya double shot atau apalah bahasanya. Gue nggak ngerti kopi-kopian, gue nggak ngerti bahasanya. Siap. Double shot ya. Double shot. Espressonya double mungkin gitu. Iya mungkin ya. Yang dipaksa untuk strong lah. Iya. Tapi tetap pengen dapat susu sama gula arennya tetap gitu. Iya. Gue nggak tahu ya, bukan karena ini wallah ya, bukan karena Farhad duduk di depan gue, tapi begitu tadi gue udah kebayang arah lo tuh dulu bilang bahwa ini gue mau deliver market gue banyak yang cewek, banyak yang gini. Nah makanya gue sama bini gue pernah bawain satu brand yang memang ternyata notabene-nya gue lagi pengen kopi nih, nyetir ngantuk banget. Lo tau gak sih kayak nyetir teriak-teriak sendiri gara-gara biar gak takut kecelakaan. Wah ngantuk, gue mampir pas gue beli, udah yang ada ini deh. Gue udah tahu nih pasti nih dia mau ala-ala nyetrong nih, gue udah tahu. Sementara dia setnya kopi susu gula aren. Gue coba udah kan bener kan, udah gue bawa ke rumah. Yaudah bini gue bilang, lah kok pahit ya? Tuh kan. Mungkin cewek kali ya. Iya. Ternyata di sini Anda nungguin dari tadi ya. Udah bangun-bangun duduk lagi ya. Bener. Iya. Bener Hat. Siap. Nanti boleh pairingan sama Ini ada pairingannya. Ini cewek banget. Maksudnya dapat positioningnya tuh. Ini disiapin dorongannya. Dorongan. Anda jangan bikin saya inget-inget masa ya. Anda jangan mancing-mancing. Anda gak ngerti istilahnya. Umur berapa? 2 bro.
24. Udah beda. Lah. TikTok sekarang nontonnya TikTok. Oh, ini ada browniesnya. Fudge brownies. Oke, dia udah potong kotak-kotak ya? Iya. Oke, nih liatin aja ya, bentar ada nih. Bentar aja ya, bismillah. Ini ngeper nih baru nih. Ketemu pairingannya. Ketemu. Karena itu kita pakai dark coklat gitu. Nungguin juga kan. Wah ini mah geng. Hat parah. Alhamdulillah. Wah. Cobain deh Dan. Bukan yang strong. Nih. Cobain. Lu gimana cara ngebalance ya? Lalu nggak minum? Ada. Mana lagi? Kita gelasnya tadi bawa banyak sih. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin, gue suruh bawain banyak. Anak art nggak bawa. Cobain deh Dan. Bener-bener. Nih biar objektif. Biar dia juga harus cobain dulu. Cobain Dan. Nggak apa-apa. Nih kita kalau ada telepon boleh angkat dulu nggak? Boleh. Emang nih yang meeting ntar. Oh iya benar. Bentar. Di sini nyantai kok. Di sini nyantai. Ngalir aja dulu ngalir. Halo Mas. Ada syuting podcast begini ya. Waalaikumsalam Mas Giza. Kita tungguin aja. Aku masih syuting nih Mas di Office 88. Kalau Mas Giza kan nanti kita ketemu di Kemang ya Mas. Coba saya bisa ngomong bikin saya kasih tahu takutnya. Oh boleh. Nih soalnya lagi on cam Mas, dimarahin sama hostnya. Iya. Halo Mas Giza. Siap. Iya. Jadi gini Mas. Kan mungkin Anda butuh Farhad. Saya juga butuh Farhad. Bercanda itu. Enggak. Mas. Agak familiar nih. Dari itu Mas, Mas. Emang dia tahu gue? Dari kasih solusi. Masa dia tahu gue? Oh iya. Ya tahu. Ih, nyampe. Mas. Podcast kita nyampe. Mas, izin Mas ya pinjam Farhad sebentar aja Mas. Nggak lama-lama kok. Boleh ya? Boleh. Tapi jangan dikurang. Tapi cuannya Farhad jangan dikurangin. Oh gitu. Aman. Kira-kira berapa jam nih minjemnya nih? Enggak, 9 jam doang. Enggak. Bentar lagi ya. Siap. Oke, Masya Allah. Mas Giza, maaf ya Mas Giza, makasih Mas Giza. Iya. Aman, Mas. Iya, makasih Mas Giza. Nanti aku info ya Mas Farhad di mana. Siap Mas. Oke. Masya Allah. Ada syuting pertama kali begini podcast gue. Untung gak lu yang ngomong. Kan? Enak kan? Udah tahu juga ya? Tahu kali. Ini circle-nya gue ntar mau meeting sama Hitchup. Oh, circle-nya di Ampera dong. Iya, Hitchup meeting di situ. Hitchup tuh dulu konsultannya Razi Talib. Salah satu advisernya. Masya Allah deh. Mau meeting sama mereka ntar. Tuh, udah kena begini, biasanya hilang nih. Apanya hilang? Kopinya. Rasanya iya. kalah. Karena ada dark coklat di dalamnya. Iya, ternyata masih stay. Pairing, bos. Wah, rekomendasi nih gue nih. Alhamdulillah. Biasanya kena ini hilang. Gue gak tahu gimana cara padu-padan kan lo. Ya itu tadi kita juga coba mengkurasikan beberapa produk mulai dari beansnya sampai ke susunya, ke creamernya, sampai ke gula arennya. Dan alhamdulillah begitu pas kemarin 2020 ketemu pandemi, itu akhirnya kayak gue juga salah satu part of belajarnya gitu. Akhirnya gue belajar kembali merapihkan ini. Terus gue juga pengen melibatkan kayak petani-petani lokal. Kita beli green bean-nya, terus kita roasting gitu. Profile notes-nya kita save sehingga akhirnya kayak mudah-mudahan dari segi QC produknya tuh nggak berubah gitu. Pengennya gitu. Jadi kita belinya masih mentah, kita green sendiri, kita roast sendiri beans-nya gitu. Oke. Terus notes-nya juga kita perhatiin gitu. Oke, ini nice ya. Maksudnya ini benar-benar the real and literally balance. Iya, balance sih emang pengen ke situ gitu. Gue nyarinya bener guys di aftertaste nih ya. Gue nyari strongnya ada loh ternyata. Gue nyari untuk arennya ada loh. Gue lebih takutnya adalah banyak di kan terlalu kenceng apa segala macam. Berarti lu nggak ngambil yang tadi espresso dan ini robusta arabica. Ini arabica. Oke. Ini juga ajib nih ini. Aldo udah nyobain belum Dan? Pakai tangan nggak bisa? Bismillah. Nggak ada lagi emang gelasnya? Nggak ada gelasnya. Nanti dicobain di luar ya. Iya. Bener nggak? Bener. Dan ini lu yang bikin apa pegawai lo? Awalnya semua resepnya kita yang bikin sendiri Der. Enggak, yang ini.
Yang ini tadi pagi pegawai. Nah, bagus. Tadi gue mau ngetes, gue pikir lu bela-belain gak kasih solusi, lu sendiri yang ngeracik. Enggak, gue cuma request, gue mau bawain buat temen gue di Jakarta, gue bilang gitu, yang literan, gue cuma request gitu. Tapi gue bilang bikinin dari pagi, simpen di chiller supaya pas gue bawa kondisinya masih agak-agak dingin gitu. Oke. Karena kan Bogor Jakarta perjalanan. Oke. Nice. Nah, gue pengen bahas mengenai fenomenal tentang rasa. Yang memang rasa tersebut adalah kalau franchise biasanya berubah. Kenapa ya, bro? Nah, itu ada di inisial yang tadi mungkin depannya J. Gue kadang di sini lah berubah. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau gue pribadi gue masih agak mungkin maksudnya atau ranah wilayah itu gue belum berani sentuh ya, karena kekhawatiran gue tadi terhadap QC produknya gitu. Akhirnya di tahun 2019 akhir itu untuk pertama kalinya kita berani nyobain namanya kalimat buka cabang gitu ya. Walaupun memang waktu itu kita cabang terdekatnya itu kita cari di yang memang deket-deket Bogor. Tujuannya supaya QC-nya lebih mudah gitu, sama delivery barangnya. Karena kan belum apa ya, kayak gue masih punya kekhawatiran tadi. Nyobain lah pilot projectnya itu di Ciawi itu berarti arah mau ke puncak gitu. Nyobain pilot projectnya di situ, kan jarak dari Bogor ke Ciawi nggak terlalu jauh, supaya delivery produknya tetap bagus, tetap aman gitu. QC-nya juga masih tetap terjaga. Nah di akhir tahun 2019 tuh untuk pertama kali juga kita berani nyoba keluar Bogor tuh kita buka di Cirebon. Di Cirebon. Nyobain buka di Cirebon masih dengan nama Hava Coffee Kitchen. Nah 2021 tuh itu untuk pertama kalinya kita berani nurunin produk-produk kita. Jadi kayak nurunin dari nama brandnya pun mulai gue turunin. Dulu kita punya Hava Coffee Kitchen, terus sekarang kita punya Hava Warehouse, terus sekarang kita punya Hava Mountain View. Yang mana 3 brand ini basic core-nya tetap si Hava, tapi experience-nya yang berbeda-beda. Ini namanya brand arsitektur dia. Diturun-turunin gitu loh, Der. Jadi kayak Coffee Kitchen tuh sebenarnya di mana Coffee Kitchen tadi masih identik dengan wanita tadi, masih di ranah 70% yang datang ke Hava Coffee Kitchen itu perempuan. Yang pakai jilbab pastel, mostly. Vanilla hijab apa Heaven Rights? Aku tahu kan. Tahu gue. Ada tambahan wearing kelambi. Mau Intan KF atau Jihan? Apal saya. Nah turunannya akhirnya kayak kita mulai hadirkan lagi si Hava Warehouse. Nah Hava Warehouse ini lebih multikulturnya si Hava sebenarnya gitu. Jadi yang tadi kayaknya pas buka Hava Coffee Kitchen cowok gue kurang dapet umpamanya gitu. Atau dijadiin sebuah venue nggak bisa karena kenapa? Ya karena satu, tempat gue yang di Bogor itu memang kebetulan lahannya tuh kurang lebih hampir 300 meteran gitu. Jadi kayak yang indoor sama outdoornya gedean indoornya. Masa iya? Coba lihat dong di Google Map apa sih kalau lihat dari boleh. Depan coba deh. Google Map kan bisa street view Google kan? Street ya. Street view. Google Street gitu. Coba. Ketik aja Hava Coffee Kitchen Bogor. Coba deh. Maksud gue biar ada bayangan nih. Gue pengen tahu nih maksudnya. Nah ini area outdoor kita nih. Kekinian doi. Lihat dari foto-fotonya mungkin. Modalnya berapa ratus juta kalau boleh tahu? Allah, amin. Enggak. Nggak mau ngeri kalau ngomongin duit sama Derry. Sama dia ditayangin. Klik aja masuk situ dan atau klik udah coba cemplungin. Nah, jatuhin orangnya. Orangnya jatuhin. Iya kan? Ini di mana? Nah, ini sebelah kanan tuh buildingnya. Nah, itu kanan tuh buildingnya. Kalau kita geser ke kanan, maju dikit. Nah, ini buildingnya. Ini sih. Kan? Ya. Ini Jalan Pandu nih. Ini Jalan Raya Pandu, betul. Seberangnya apa sih? Masjid? Seberangnya kebetulan Indomaret. Biar dia pasang iklan di sini. Iya betul. Amin. Gue pernah waktu itu semenjak dari Masjid Imam Ahmad bin Hambal Ustadz Yazid tuh kan belum jadi. Akhirnya kajiannya di Jalan Pandu itu masjid apa gitu gue lupa tuh. Ada di situ. Itu. Kayaknya itu ya, gue lupa tuh. Itu jauh dari sini? Nggak jauh ya? Nggak jauh. Jalan Ahmad Atnawijaya itu. Masih satu jalur. Ini tadi ruko nih. Tadinya dia ruko, 3 ruko gitu. Akhirnya kita renovasi, kita rombak lah maksudnya gitu. Kita bikin bangunan satu building gitu. 2 lantai. Di lantai bawahnya itu memang area indoor, bar, terus sama area outdoor. Di bawahnya kita kebetulan dapat lahannya ada basement. Jadi basementnya itu kitchen. Di lantai 2 itu kita ada studio. Sebenarnya studio tadi awalnya buat
gua dan bini gua kerja awalnya di situ gitu. Terus di samping itu ada musola. Alafu, minta lagi bro ya. boleh. Ada musola juga. Musola, justru emang itu salah satu part of campaign-nya kita, Der. Oh, karena Muslim itu part of campaign-nya gitu. Nah, musola kita itu pasti alhamdulillah insyaallah besar-besar gitu. Terus alhamdulillah juga kita memang mensaranakan gitu asumsinya. Nih bener, catat nih. Biar bagus gitu. Pengennya orang sholat tuh nggak nunggu, nggak antri lama, nggak apa. Apalagi kan mungkin kalau maghrib ya gitu. Jadi jangan dibalik. Ada yang bangun musola seemprit. Ya Allah. Nah ini coba, gue penasaran dari salah satu brand arsitektur yang lo bangun adalah kan selain memang coffee shop, lo ada juga kan warehouse ya? Ada sih Hafa Warehouse. Itu apa sih? Hafa Warehouse itu coffee shop kita juga. Coffee shop, cuma mungkin alhamdulillah ini cabang pertama kita yang ada di Bandung dan kebetulan kita dapat lahannya juga memang kayak kalau manjang ke dalam tuh apa sih istilahnya? Longitudinal. Lorong gitu, kayak longitudinal. So asik banget bahasa gue. Kayak kita dapat lahannya yang alhamdulillah juga lumayan luas gitu, hampir kurang lebih 1000 meter dan enak gitu, asik gitu, kayak nemu lorong dulu masuk ke dalam gitu. Nah, salah satu campaign yang kita hadirkan di Hafa Warehouse itu orang begitu masuk, itu nggak ketemu bar, nggak ketemu coffee shopnya. Lah terus ketemu musolahnya duluan, Der. Masya Allah. Itu dia tuh sebelah kanan. Artinya bahwa ya lo ini. Lucu banget. Ini musolah kita. Ini jadi kita pintu masuk nih, turun mobil, jalan sedikit ke lorong, begitu jalan sedikit ke lorong ketemunya dia dulu nih. Ketemu musola dulu gitu. Dimuliakan. Ini contoh nih pengusaha-pengusaha, catet. Jangan musola udah di ujung. Kadang bau karpet kena air. Nah ini ini area outdoor. Coba yang tadi musolanya mana? Tampilan musolanya. Sebelah kiri. Yang tadi kan tuh. Ya, maksud gue diniatkan gitu loh. Ini maksudnya kritik membangun buat para pengusaha-pengusaha ya. Maksudnya ya dibikin nyaman lah. Iya, poinnya itu kayak memang pengen nyaman. Poinnya itu sih. Urusan masalah musolanya gede kecil atau gimana, menurut gua itu relatif ya gitu. Tapi Hafa pengen hadir di sini sebagai tempat usaha, tempat bekerja, tapi bisa jadi tempat yang bermanfaat juga buat orang banyak gitu. Ketika beribadah gitu kan. Sebenarnya kalau kayak di warehouse atau di Mountain View, karena Mountain View itu area open space gitu. Nggak banyak nggak sedikit juga orang yang datang bukan mau ngopi, mau numpang sholat. Masya Allah. Jadi kayak karena ketemu musola di depan gitu ya, jadi kayak turun mobil atau umpamanya dia kayak udah jam 5 belum asar, mampir depan Hafa sholat dulu habis itu cabut gitu. Bisa aja gitu. Wah, nanti pahalanya Masya Allah tuh. Amin. Bener kan orang yang sholat di sini kan Masya Allah banyak. Amin. Guru-guru kita jelaskan bahwa dapat juga pahalanya karena lu udah membawa, apalagi bikin dia nyaman sholatnya. Poinnya itu. Jadi kayak kita yaudah deh pengennya jadi tempat usaha tapi juga bisa jadi manfaat. Apa ini yang bisa kita manfaat? Mungkin kalau seandainya lah, mungkin kalau dia nggak mau masuk ke dalam kafenya, nggak kepengen nongkrong, tapi minimal kalau dia mau numpang sholat ada loh gitu. Iya. Oke, nextnya apa tuh di sebelahnya? Di sebelahnya itu ada area outdoornya nih, area outdoor. Terus boleh lagi. Nah ini juga masih part of area outdoor si warehouse. Ini bisa buat resepsi dan wedding tuh. Emang dipakai juga deh buat resepsi gitu. Dan IO-nya lo atau WO-nya lo yang garap? Si Hafa yang kerjain juga. Gitu. Udah paket bro. Jadi kayak emang kan kita ada kitchen kan gitu. Makanya kenapa tadi pas pertama kali kita bikin brand itu namanya Hafa Coffee and Kitchen. Mungkin gue bisa bilang masuk ke ranah semi bistro lah. Masuk ke ranah itu. Baru mau bilang semi gue. Gitu. Tapi tetap campaign yang kita jalanin coffee shop gitu. Supaya tadi tuh ranah marketnya nggak bias gitu. Ranah marketnya nggak turun-turun gitu. Ini positioning. Gitu, cari gitu. Lo di situ. Lokornya di mana? Jadi gitu. Orang-orang nggak bias, bahwa udah terbiasa ketika nama ketemu Hafa, di itu ya identik dengan coffee shop. Betul. Nggak bias kemana-mana. Betul. Tapi kalau once dia datang ke Hafa tapi pengen sambil makan, pengen sambil nikmatin apa yang ada di dalam si Hafa, ada juga gitu. Oke, nice. Next lagi dong. Ini ke kanan itu ada ke kanan Ke kanan ada barnya. Oke, coba lihat. Ini barnya, ini barnya si Hafa. Oke. Terus ke kanan lagi. Nah ini juga salah satu campaignnya si warehouse. Ada clothing. Ya, salah satu campaignnya si warehouse juga di situ karena kan memang kebetulan ya istri juga punya usaha itu. Jadi punya brand. Punya brand. Istrinya ada brand namanya. Apa brandnya? Hamedah Official. Hamedah. Oh, Hamedah. HAMEEDA gitu. Oh, jadi dari nama bini lo dipanjangin begitu ya. Nah, campaignnya juga kita jalanin gitu kayak ya udah nih ada juga nih. Awalnya sebenarnya display
Awalnya display. Awalnya display. Karena waktu pas bikin si warehouse area itu tuh masih kosong gitu, kayak bingung diapain deh, dijadiin aja deh gitu. Kita taruh aja buat pajangan awalnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu orang datang nyari gitu. Oh, revenue streamnya berarti banyak banget ya. Amin. Berapa tuh kalau boleh tahu? Saya boleh izin ngeluarin kalkulator dulu. Boleh ke kanan lagi. Guys, FYI nih. Kemarin malam Farhad, Der boleh telepon nggak? Wah deg-degan nih gue. Gue pikir lo nggak jadi syuting. Bisa telepon nggak Der WhatsApp? Aduh nggak jadi syuting lagi besok nih. Padahal gue mau gali insight nih. Gue pengen belajar mengenai coffee shop, mengenai hub ini kan, bisnis model yang lo jalanin gitu kan. Taunya bilang bahwa kayak Der izin apa? Kalau nggak bahas masalah revenue nantinya, lu kan suka gitu ya ngulik-nguliknya ya gitu-gitu. Boleh nggak? Gue bilang lagi, lu kenapa sih maksudnya inspirasi buat teman-teman? Maksudnya gue bilang tawadhu sekali lu nggak mau ngumbar miliaran lo ya. Enggak ada gue tanya. Maksud gue kenapa sih? Maksudnya ini buat ambil biar teman-teman terinspirasi, biar yang tadinya belajar ngaji buka usaha, begitu kena ujian nggak goyang. Taunya ntar salahinnya ribet usaha bisnis mana nih nggak jalan tuh kan? Padahal mungkin selangkah lagi siapa tahu itu adalah rezeki di situ. Iya, selama mau berusaha sih usaha aja terus ya kan. Nah makanya sekarang gue lagi berusaha nih menggali lo berapa. Oke lanjut. Ini area ini kayak tadi ya, kayak karena kita bilang warehouse, which is ini sebenarnya dulunya juga gudang Der. Dulunya gudang. Oh jadi emang sesuai dengan namanya. Dulunya memang gudang. Jadi begitu kita dapat lahan ini, begitu gue dapat lahan ini, gue ngerasanya kayak wah nih kayaknya gue nggak boleh nih hadir sebagai Hava Coffee Kitchen di sini. Oke. Ada di tengah-tengah kota Bandung, sayapnya Jalan Riau gitu, terus kayak Gudang Selatan. RM Marta Dinata tuh, deket situ tuh. Memang nama areanya Gudang Selatan. Jadi kayak gue pikir kayaknya gue harus hadir sebagai nama yang berbeda, Hava tapi nama yang berbeda. Dimana kekhawatiran yang gue atau market yang gue nggak dapet di Bogor, insya Allah gue bisa dapet di sini gitu. Oke. Posisinya dari mana? Kalau gue datang dari arah Dago nih, masuk Jalan Riau kiri. Dago kalau seandainya lu yang ada patung-patung KFC Riau. Tahu? Udah lurus Saparua tuh dekat Taman Pramuka Gede itu. Nah iya, lurus lagi tuh, udah dari situ kan steak tuh sebelah kanan, lurus lagi. Justus. Iya. Lewatin. Berarti kalau seandainya dari paling notice di situ itu kan sebelumnya kan ada Bahu Reksa, Tronojoyo. Nah, berarti lurus lagi kan? Bawean pernah nggak makan ayam bawean? Belum pernah. Lumayan happening juga sih di situ juga Bandung. Tuh. Ya? Nah, deket banget sama itu. Oke. Nama areanya Gudang Selatan. Memang Gudang Selatan. Gudang Selatan nama areanya gitu. Oke. Nah, artinya berarti lu udah memiliki banyak revenue stream dan lu mau ngapain lagi ke depannya? Udah gede nih. Ya pengennya si Havanya terus berkembang sama bisa terus jadi manfaat buat orang banyak tadi Der. Karena memang Hava kan ya tadi selain jadi tempat usaha, karena memang yang part of campaign-nya si Hava, kalau kayak yang di Bogor, kita juga kerjasama sama ustadz-ustadz yang ada di Bogor. Kita bikinin kajian gitu. Si Hava bikinin kajian gitu. Terus juga kalau yang di warehouse juga sama, kita kerjasama juga sama beberapa teman-teman ustadz yang ada di Bandung, kita bikinin kajian gitu. Selain itu kita juga hadirkan beberapa event-event gitu. Jadi kayak makanya kayak tadi Derry bilang bisa jadi venue wedding. Jadi kayak dapat gitu loh, kayak orang yang tadinya mikir di mana Hava warehouse aja deh gitu. Kayak menemukan solusi. Nah, Hava ngasih solusi ya. Mantap. Royalty ya. Iya maksudnya emang kelihatan dari sini vibesnya ya wedding bisa, ya lu mau resepsi di situ bisa gitu kan. Atau kalau pengen lihat lagi, kita punya Hava Mountain View yang memang di atas gunung. Itu apa tuh? Kita baru buka itu. Apa maksudnya bisnis modelnya kayak apa? Si Hava juga tapi lebih ke healing. Wah, healing me softly nih. Si Hava Mountain View. Widih, ini anak Bandung juga nih. Ini Sentul kilometer 0. Sentul titik kilometer paling 0. Atasnya Sentul. Oke. Titik paling atasnya Sentul. Widih. Nah itu. Tuh. Itu gunung apa sih? Gunung apa ya kalau di kilometer 0 tuh? Gunung Salak bukan sih? Sotoy banget. Bukan sih, gue nggak tahu sih sebenarnya gunung apa gitu. Oh ini buat anak-anak juga ya? Ada. Jadi ini kita kompletin family dapat di sini, anak muda dapat juga di sini. Terus juga yang memang ya anak Jakarta yang memang pengen short escaping dapat juga, karena memang posisinya persis di kilometer 0 Sentul. Jadi masih di top of view-nya kota Sentul. Dan ini mau bilang rame ini kok mau bilang di situ? Iya, yang parkir Hava. Memang alhamdulillah areanya lumayan besar Der, hampir kurang lebih 4.000-an.
4.000 apaan? 4.000 meter. Itu tanah siapa? Sewa. Kerja sama sih gua. Bisa staycation di situ tuh. Jadi bisa. Ketika lagi penat work life balance dan lain-lainnya itu kan kerja sama. Jadi si yang punya lahannya kita juga taruh dia di atas sebagai si investor gitu. Nah terus udah gitu ya lahannya kita bangun gitu. Jadi mostly kalau tadi balik lagi ke pertanyaan buka cabang atau apa gitu, gue selalu memposisikan diri sebagai mitra gitu. Jadi kayak oke lah, let's say lo punya tempat lo menurut kita hasil kurasi kita lumayan works dan menurut kita ada pembeda di tempat lo gitu. Yaudah, Hava nanti masuk ya gitu. Yang bangun mah Hava gitu. Yang bangun Hava gitu. Modalnya dari Hava pure. Nah, gue yang nyari. Hava yang nyari, mau gue ajak circle-nya siapa kayak, mau temen-temen gue atau apa, pokoknya gue yang nyari gitu. Si yang punya tempat mah taunya tempatnya dibangun dah gitu. Tapi kita profesional, agreement ya gitu. Agreement ya, karena kan lo bonus bangunan gitu. Nah ini mindset pebisnis guys. Maksudnya banyak orang juga yang gegabah, modal sendiri langsung das bahaya. Nah maksud gue dengan kita saatnya kolaborasi, itu tadi gue bilang kita mikirnya lebih ke arah sekarang mah udah saatnya eranya kolaborasi, udah bukan kompetisi. Nggak sedikit juga dari beberapa teman-teman yang gue ajakin, kayak waktu gue bikin Hava Warehouse, temen gue juga punya usaha F&B. Tapi dia kayak waktu akhirnya gue ceritain konsep si Hava Warehouse dan lain-lain, dia tertarik, alhamdulillah gitu. Terus kayak, tapi pakai brand lu? Iya pakai brand gue kok gitu. Jadi kayak emang mudah-mudahan Hava tuh bisa apa ya? Mimpinya sih memang alhamdulillah pengennya itu manfaat jadi buat orang banyak sih. Mimpinya itu sebenarnya gitu. Hava tuh pengen jadi manfaat buat orang banyak. Semoga Allah berkahi ya. Amin. Bukan cuma sebagai ya tempat ngopi, tempat nongkrong atau tempat hangout. Bukan cuma sampai di situ gitu. Mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan dong. Dong nambah lagi kan. Amin. Ini kan udah cabang ke-6. Ya Allah amin. Ke-7, 8. Tahu kan omsetnya berapa kan? Balik lagi ke situ. Ada bocoran nggak buat nextnya kira-kira? Selain memang tadi cabang, lu mau gedein ini, ekspansi ini, gue pengen lu kasih solusi kepada teman-teman, atau mungkin gini deh, berangkatnya dari buat teman-teman yang ingin kita rubah angle-nya ya. Kalau teman-teman sekarang nonton, wah lu mah enak, udah satu berdarah-darah berhasil, tinggal udah ngalirnya terus. Buat yang baru mulai deh, kita coba cek deh. Maksudnya kan, even lu artis atau sebelumnya siapapun itu kan pasti kan mulai tetap dari awal kan. Mulai semua dari awal ya. Nah itu maksud gue. Terlepas dari mau lu punya privilege siapa, oke lah. Tapi maksud gue coba deh kasih motivasi. Apa kira-kira ngapain sih mereka yang harus memulai itu, semangatnya seperti apa sih? Semangatnya sih yang pasti ya lillahi ta'ala ya pasti. Yang pertama pasti bismillah gitu ya, karena Allah ya. Template. Terus udah gitu apa ya? Gue percaya sama yang namanya doa orang tua tuh nggak pernah salah gitu, nggak pernah bohong gitu istilahnya. Apalagi waktu pas gue mau memulai usaha ini, itu jadi kayak gue ngerasa ini jawaban doa orang tua gue. Karena dulu waktu gue syuting, jujur orang tua gue ada di zona perdebatan gitu, kayak perdebatannya lebih ke arah kok lu kerja baliknya pagi sih gitu. Perdebatan lebih ke situ. Lo kok kerja begini sih gitu. Atau kadang-kadang kan kalau dulu kita masih stripping, kita tuh nggak punya life there, nggak, bahkan acara keluarga aja kita korbanin gitu. Ya kan? Kan begitu gitu. Jadi kayak kadang-kadang orang tua gue pasti ada di zona abu-abu tuh di situ, kayak ya antara mendoakan anaknya biar sukses, sama antara kayak kecewa juga. Kok kadang-kadang waktu keluarga dikalahin. Gak lama selesai masih syuting, tapi gue juga sempat kerja di dunia malam Nah waktu gue kerja di dunia malam itu jujur perdebatan batin orang tua gue ada di situ tuh yang mana nyokap gue khususnya gitu sangat tidak setuju gitu. Ya kalau almarhum bokap gue at that time memang belum sempat cerita sih, karena nggak lama keburu meninggal. Jadi kayak gue yakin pasti di hati dia juga berdebat lah. Walaupun mungkin ya sebagai anak laki ya you have survival mode lah gitu lah ya. Tapi orang tua gue tuh pengennya udah lu alhamdulillah ada rezeki, kerja yang baik, terus kalau memang bisa punya usaha, karena ya nyokap gue India ya, turunan India. India tuh dagang deh, udah gitu. Kayak lo dagang aja kita udah seneng deh gitu kan. Kain nggak jualannya? Dulu kerja, dulu kain gitu. Jadi kayak nyokap gue lebih fokusnya di situ gitu. Kayak mungkin doa orang tua gue ada tuh nyerempet doanya gitu. Barangkali mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah dagang. Masya Allah. Jadi waktu pas gue ceritain kalau gue pengen buka Hava tuh ini coffee shop mah begini-gini. Walaupun juga nyokap gue kayak apa sih coffee shop gitu, tempat ngopi. Ya udah pokoknya tempat ngopi.
kedai kopi. Nah iya udah kedai kopi gitu ibaratnya. Paling gampang biar begitu. Dia cepet masuk gitu kan. Iya kayak gitu mah gitu. Nggak expect juga nyokap gue kadang-kadang juga sekarang kayak suka bingung kok mau buka di sini, mau buka ini, yang jagain siapa gitu. Pertanyaan nyokap gue juga kayak yang jagain siapa itu, lu buka di mana ya kita bikin timnya mah, kita harus kasih kepercayaan juga buat orang biar dia semangat. Kita juga harus bantu dia biar dia bekerja dengan baik gitu. Artinya, ya kita buat metodenya gitu. Iya, artinya Hafa tadi lu bilang selain memang memberikan manfaat buat orang lain yang datang, plus memberikan manfaat juga orang-orang buat membantu menghidupkan ekonomi keluarganya kerja dong di sini. Karena kan kalau kedainya kita bagusin, kedainya kita cakepin, kita pantes-pantesin gitu, kedainya kita bagusin gitu kok. Terus kan akhirnya orang datang. Nah, orang datang itu dia spend. Setelah dia spend akhirnya kita dapat income, setelah kita dapat income, kita bisa gaji karyawan kita. Karyawan kita punya adik, punya kakak, punya emak, bisa hidup juga dari situ. Akhirnya life circle-nya muter kan gitu. Akhirnya kayak emaknya juga dapat nikmat gaji anaknya, nikmat hasil kerja keras anaknya. Masya Allah. Makanya kayak kenapa mostly waktu gue hadirkan Hafa itu mulai muncul Hafa Coffee Kitchen, Hafa Warehouse, Hafa Mountain View dengan tiga tema yang berbeda. Maunya gue ya. Mudah-mudahan terdeliver juga dengan baik gitu. Lu pengen yang mana, gue ada gitu. Lu pengen yang healing, ada gue ada gitu. Pengen yang warehouse, suasananya memang agak-agak semi Bronx atau apa gitu ya, mungkin masuk ke situ atau nyerempet ke situ, yang outdoor open space atau apa, gua ada gitu. Terus lo pengen yang ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi cantik, mau arisan, mau apa, cewek-cewek gitu, gue siapin juga ada coffee kitchen gitu. Jadi kayak emang turunan si produknya bisa berharap bisa menjawab keraguan-keraguan tadi gitu. Wah, amin. Ya memang PR-nya banyak, PR-nya adalah berarti kita tempat nih parkir harus oke. Terus musola harus bagus, supaya itu juga kan trigger penarik orang datang kan. Iya betul gitu. Salah satunya. Gua mah nongkrong aja dah di Hafa minimal dari jam 12 sampai jam 4, minimal zuhur sama asar gua aman gitu. Gua sholat tinggal ke atas gitu. Oke. Atau kadang-kadang orang mau meeting panjang, memang setengah hari meeting. Karena di Hafa kita siapin meeting room juga kan. Oh ada juga. Ada meeting room. Kayak dia mau meeting panjang, pasti minimal sholat lo gampang deh, nggak puyang, nggak nyari-nyari atau apa gitu. Nah, kalau berbicara dengan puyang juga pasti kan pengusaha juga pasti lo berbenturan sama fixed cost ya, gaji bulanan buat mereka ya. Berapa total pegawai lo? Total. Sekarang 5 cabang campur-campur sama yang lain-lainnya deh. Oke, berarti kalau karyawan sekarang berarti kalau Bogor 20. Bogor 20? Almost. Bogor 20 ya 18-an gitu lah Bogor. Terus warehouse almost 45. Wow, Mountain View juga almost 45, berarti 90 tambah ya almost ya 100 lah ya. Lain-lain kalau karyawan office sih sebenarnya nggak terlalu banyak juga, karena kan cuma cukup ya kayak tadi timnya, super tim lah ya. Bahasanya gue nyebutnya super tim, nyiapin satu supervisor, head kitchen, head chef, head kitchen, head bar, finance, ya gue nyebutnya divisi konten. Turunannya dari divisi konten itu ya ada aktivasi, ada media, ada apa gitu. Dan semuanya lo kerjain secara in-house. Sekarang itu berat nggak lo gaji pegawainya? Lumayan. Kenapa lo nggak coba, sempat terpikir nggak bahwa ada freelancer yang bisa ngegarap ini semua? Ada. Ini saya udah download. Mana coba lihat? Oh iya. Saya udah bikin akunnya. Saya udah bikin. Kasih solusi. Lagi hunting-hunting ya. Karena merasa takutnya fixed cost buat gaji bulanannya. Kan barangkali kalau nanti cabang udah lumayan banyak, daripada gue nyari orang, mending gue buka cabang di mana? Cari yang circle situ, ya kan? Iya betul. Buka cabang di sini. Oh, orang desainnya cari aja di daerah tersebut. Iya, jadi kalau mau controlling, mau visit ke store juga enak. Iya, gitu. Itu dia tuh solusi tuh, insya Allah dikasih solusi memang buat teman-teman ya. Jadi iya tadi udah merasakan dari pengusaha muslim kita nih Farhat nih, masya Allah gitu kan. Amin. Artinya dia juga mungkin terpikir bahwa fixed cost yang bulanan, dia harus keluarin gaji bulanan, terutama tim sosmed. Yang lainnya oke deh bro. Ya, karena itu berhubungan sama operasional. Itu berhubungan sama operasional. Oke. Clear standarisasi itu harus dijaga kan. Nah, makanya di sini gue lihat bahwa yang memang pengusaha ngurusin operasional, produksi oke. Nah, tapi kalau memang keteter, kami hadir kasih solusi kepada teman-teman pengusaha bahwa iya, lu nggak pengen fix cost, lu coba deh saatnya lu beralih nih. Ternyata pas gue baca-baca tadi kita kayak bisa beli ketengan ya, Der? Bisa.
Iya kan, nggak perlu pakai agensi satu paket kan. Lo mau sosial medianya lo mau fit doang, lo mau logo doang, lo mau garap untuk campaign doang apa segala macam. Ya pokoknya intinya buat pengusaha kalau untuk urusan tim sosmed, kreatif, serahin sama ahlinya deh udah. Mantap. Dan emang luar biasa juga sih kan kalau seandainya followersnya dari pasti notice ya konten-konten yang dari bikin tuh apa ya, kayak menurut gua lumayan bikin orang nengok. Contohnya gimana? Atau minimal kayak screen time-nya nambah gitu. Jadi dengan ke pinggir jurangan saya ya. Yang ini berarti pinggir jurangan naikin nggak? Jangan. FYI ini pasti banyak banget diedit ya. Sekarang Anda udah nonton sampai sekarang nih kayaknya banyak banget diedit nih. Hafanya masih panjang, Der. Nanti kalau hafanya udah mentok baru ya. Anak masih kecil-kecil ya. Aduh, Der masih punya bayi, Der. Jadi bahas untuk Pemkot Kota Bogor boleh dibahas. Kita kasih solusi.